Firman itu apa? Pengajaran Yesus. Nah, coba Pak Pendeta jelaskan saya di Yohanes 1:14 itu. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Nah, di situ ada kata memberi, berarti ada kata menerima, berarti ada dua entitas, ada yang memberi, ada yang menerima. Dari antara memberi dan menerima, yang mana Tuhan? Silakan Pak Pendeta. Mohon maaf kalau lama, karena jarang bisa berdiskusi dengan Anda yang sopan ini. Salah satu Kristen yang paling maksudnya sudah mau punah lah, seperti Anda dengan Pak Pendeta makanan rohani ini. Luar biasa Anda. Oke, terima kasih luar biasa ya. Silakan, semangat Pak Pendeta, semangat dulu, tepuk tangan. Pasti ya, saya makanya lihat wajahnya bang loading ini, kalau dia serius mukanya nggak ada senyum gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, memang kalau sedang menyampaikan sesuatu ekspresi mempengaruhi. Saya ini wajah terlihat seperti Rambo, terlihat seperti Rambo tetapi hati Cinderella. Oke. Saya jelaskan ya bang. Jadi tadi abang bilang mulai dari Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman, berarti ada yang berbicara. Itu mantap, sepakat ya. Lalu ada yang berbicara, dan firman itu bersama-sama dengan yang berbicara tadi. Lalu kalimat terakhir, dan firman itu adalah yang berbicara. Sebenarnya memang simpel sekali kalau kita Kristen, kita paham sekali itu ya. Cuman begini bang, jadi memang saya selalu harus sampaikan ini dalam sebuah diskusi. Untuk memahami sebuah kitab, maka kita harus menggunakan logika dan iman, begitu. Karena kalau kita hanya pakai logika, kita bisa tersesat. Dan kalau kita hanya menggunakan iman tok tanpa logika, kita juga bisa tersesat. Gitu. Nah, dari cara membaca dan pemahaman yang berbeda, ya, karena abang bukan Kristen, abang Muslim, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang berbeda dari sebenarnya haidah daripada kitab suci itu. Kalau kami sudah jelas, kenapa kami yakin sekali Yesus itu Tuhan? Karena dari kata pada mulanya adalah firman, ada yang berbicara, menurut bang tadi, sudah jelas, benar. Kemudian firman itu, kata-kata yang keluar dari mulut itu bersama-sama dengan yang berbicara. Lalu bagian terakhir, dan kata-kata itu adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi jelas antara Yesus dengan Bapa itu, makanya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau nanti ini terjemahkan berbeda, tidak ada masalah, saya maklum saja. Tapi dari kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu menunjuk bahwa dia adalah Tuhan itu. Nah, kemudian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 atau 8 ya, kita lanjut ke ayat 6. Murid-murid berkata begini, bukan murid-murid, salah satu murid berkata begini, Filipus, tunjukkan Bapa itu padaku, itu sudah cukup. Lalu Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, dan kamu tidak mengenal Bapa. Nah, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Gitu. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa setara dia dengan Bapa. Cuman karena waktu itu dia masih menggunakan media manusia, maka dia adalah utusan. Dia tidak pernah berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ada gangguan sedikit. Masih dengar suara saya, Bang? Oke. Gitu. Jadi, kemudian di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita lihat lagi ya, saya baca perlahan-lahan ya. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu yang di Yohanes 1 ayat 1 tadi, perkataan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi menurut abang berarti ada dua entitas di sini ya, ada sang pemberi dan penerima. Itu kemuliaan karena
dia akan melaksanakan sebuah tugas yang berat. Tugas yang berat. Dan kemuliaan itu dibuktikan pada saat dia berada di atas sebuah gunung bersama dengan Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dia berubah diri menjadi penuh kemuliaan, kemudian dia berbicara dengan dua orang di atas gunung, sehingga Petrus pun terkejut dan berkata, betapa bahagianya kami di sini. Kami mau bangun 3 tenda, satu untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Nah, jadi dibuktikan di sana penuh kemuliaan, karena yang harus dia kerjakan dalam dunia adalah pekerjaan yang berat. Karena dia akan pasti menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kehadirannya. Bahkan akhirnya dia memang harus mati disalib sebagai tugas terakhir untuk menembus dosa manusia. Jadi jika ada kemuliaan diberikan kepadanya, karena dia akan menjalankan tugas, dia menggunakan media manusia yang butuh kekuatan dari Sang Tuhan. Karena firman itu menjadi manusia yang nampak adalah tubuh ini, media atau tubuh manusia. Jadi Sang Bapa memberikan kemuliaan kepadanya, sehingga dalam perjalanan selama dia dalam dunia, walaupun banyak tantangan, bahkan sampai dia disalib, dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, itu aja dulu, Pak. Hidupin dulu mic-nya, Pak. Ya baik, tadi Anda mengutip kurang lebih Yohanes 10:30 sama Yohanes berapa tadi yang Filipus mengatakan Yesus siap. Nah, ketika Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, tolong dibaca dari 25, karena dimaksud aku dan Bapa adalah satu, yaitu satu dalam pekerjaan. Karena pekerjaan yang aku lakukan ini adalah pekerjaan dari Bapakku. Apa pekerjaan? Yaitu menyelamatkan manusia di dunia ini yang penuh dosa sampai ke kerajaan surga Bapa. Nah, ketika Anda mengatakan tadi, Filipus mengatakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dan Yesus mengatakan, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau tidak mengetahui. Ketika engkau melihat aku, maka engkau telah melihat Bapa. Di sini tanda tanya besar loh, Pak Pendeta. Apa yang kita lihat dari Yesus sehingga Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa? Apakah fisik Yesus? Apakah roh Yesus? Sementara di Yohanes 5:37 Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Ini sudah penekanan. Tetapi kenapa di Filipus dia mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Jadi maksud dari Yesus, Filipus, ketika kamu melihat aku, itu seperti kamu melihat Bapa. Apa yang dilihat? Kemuliaan Bapa yang ada di dalam Yesus. Ya, sepakat. Itu maksudnya. Yohanes 11 nomor 4. Kemuliaan Bapa yang ada di dalam Yesus yang harus kita lihat. Yes. Bukan fisik Yesus itu adalah Bapa. Karena di Yohanes 11 nomor 4, ketika Yesus mendengar kabar Lazarus itu sakit, apa kata Yesus? Kata Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Untuk apa? Untuk apa Yesus harus menyatakan kemuliaan Allah? Agar semua orang percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, namun tidak terlihat. Karena di perjanjian lama, ketika Tuhan melihat manusia, hancur manusia itu. Makanya dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 tadi sudah saya kutip. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini manusia tidak bisa melihat Tuhan. Tiba-tiba ada perkataan, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa. Maksud daripada itu, melihat kemuliaan Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Makanya Yohanes 11 nomor 4, Yesus mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Jadi sudah fix Yesus itu. Jadi di dalam diri Yesus itu tidak ada keilahian, tidak ada dia
100% manusia, 100% Tuhan. Tidak ada. Dia itu adalah nabi yang dibekali dengan mujizat-mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah Tuhan memberikan kepada seorang hamba pilihan agar mampu menyatakan kemuliaan Allah di luar nalar pikir manusia. Makanya di Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu sudah jelas. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Jadi Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus merubah air menjadi anggur, Yesus memberi 5.000 orang makan. Itu semua yang dilakukan oleh Bapa melalui pelantaran Yesus. Maka ketika sebelum Yesus membangkitkan Lazarus, kan dia mengangkat tangan ke langit, berdoa kepada Bapa, mengucap syukur kepada Bapa. Setelah itu baru dia panggil Lazarus bangkit dan keluar. Berarti dilakukan oleh Bapa. Makanya Yohanes 3 nomor 2, Nikodemus mengatakan, Rabi, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menghendaki. Jangankan Yesus, Pak, saya saja bisa melakukan sesuatu hal di luar nalar pikir manusia jika Tuhan menghendaki. Jangankan saya, Anda sendiri saja bisa melakukan satu kemuliaan yang di luar nalar pikir kita jika Tuhan menghendaki. Maka Yohanes 3:3-4, Yohanes 3 nomor 2 kata Nikodemus, Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai, jika Tuhan tidak menghendaki. Jadi ini sudah fix, Yesus utusan Tuhan. Tidak ada kemanusiaan, tidak ada keilahi. Kalau ada kemanusiaan nanti, berarti Anda paksakan dia jadi on off. Nah ini mohon maaf, ini pasti. Karena Lukas 2 nomor 22 itu sudah jelas. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan siapa? Oh, di situ kemanusiaannya. Tetapi ketuhanan dan dirinya kan tidak bisa dipisahkan. Berarti di dalam ketuhanannya, di dalam dirinya pasti berfungsi. Berarti yang mereka bawa itu manusia sekalian Tuhan, diserahkan kepada Tuhan siapa? Nah, coba Anda jelaskan sama saya lebih terperinci lagi, atau buktikan saja tanda-tanda ketuhanan yang ada dalam diri Yesus itu yang diceritakan dalam Bible. Karena mungkin 5 menit lagi saya akan turun, karena saya ada program Duo Gundul menjawab kan, jadi tidak bisa lama-lama ini. Coba salah satu ayat saja, atau tanda-tanda bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Silakan. Oke, sebenarnya penjelasan Bang Loding ini seharusnya saya yang jelaskan. Sudah bagus sekali ya, sebenarnya sudah clear banget, sudah bagus. Satu saja, karena Bang Loding hanya menggunakan logika 100%, tidak menggunakan iman. Kalau saja Bang Loding menggunakan iman, maka Bang Loding itu bisa murtad gitu ya. Gitu. Jadi ayat-ayat yang dia dikasih itu seharusnya saya yang jelaskan itu, tapi penjelasan itu benar. Tadi waktu Yohanes 14 ayat 8 misalnya, kamu melihat aku, melihat Bapa. Yang dilihat bukan fisiknya tapi kemuliaannya, keren banget ya. Kemudian Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Apa itu? Adalah pekerjaan-pekerjaannya. Keren banget sebenarnya, sudah satu aja langkah Bang. Jika Abang punya iman, Abang itu bisa murtad gitu ya. Karena penjelasan Abang ini sebenarnya penjelasan seorang pendeta gitu. Jadi saya tidak melihat penjelasan yang keliru di sana. Yang bedanya satu saja, karena Abang tidak menggunakan iman, begitu. Jadi saya mau jelaskan lagi, sebenarnya Abang sudah tahu semuanya. Abang ini kan, kalau kita ini susah menghafal, Abang ini bisa menghafal. Bayangkan ayat-ayatnya terinci dengan baik. Jadi sebenarnya sudah benar, semua yang Abang jelaskan itu benar. Satu saja, karena Abang mengakhiri dengan kata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya utusan. Itu aja bedanya Bang. Sebenarnya dari penjelasan-penjelasan Abang itu,
sudah menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertama, dia mendapatkan kemuliaan. Dia dan Bapa adalah satu. Apa yang satu? Pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus itu pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepadanya. Kemudian kemuliaan. Waktu ada orang lumpuh, bukan orang yang berdosa, bukan orang tuanya, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kan luar biasa. Lazarus dikubur, Yesus bilang bangkit. Dia menghadap ke langit dulu, dia berdoa. Oh, itu sudah benar sekali, Bang. Sudah mantap. Jadi satu saja karena Abang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kesalahannya menurut pemahaman Kristen di situ saja, Bang. Kalau soal penjelasan Abang, pemahaman Abang itu udah luar biasa sekali. Bahkan udah melebihi seorang pendeta, Bang, ya. Kalau saya nilai Abang memberi penjelasan keren banget gitu ya. Sistematis dan bagus sekali. Jadi itu aja, Bang. Jadi saya kalau mau beri contoh ayat Yesus itu Tuhan, pada saat dia mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni. Nah, itu salah satu penyebab orang Yahudi mau lempar dia dengan batu, karena Yesus yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Kenapa Yesus mengampuninya? Nah, itu salah satu ayat, karena saya cuma minta satu ayat. Ada banyak sebenarnya, tapi itu salah satu ayat yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian ada lagi ya, di Matius pasal 4 ketika dia dicobai oleh iblis. Pada pencobaan yang ketiga, iblis dibawa di atas gunung tinggi, kemudian memperlihatkan sebuah kota dan semua kemuliaan dunia. Lalu iblis bilang begini, kalau kau mau sujud menyembahku, maka semuanya akan kuberikan padamu. Perhatikan jawab Yesus. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia saja kamu harus berbakti. Mengapa Yesus menjawab demikian? Yang pertama, karena iblis minta panggung. Ya, dia minta disembah. Dan makanya Yesus bilang, nggak bisa. Penyembahan itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Nah, siapa yang sedang dicobai pada saat itu? Yang sedang dicobai adalah Yesus itu sendiri, yang adalah inkarnasi dari Sang Tuhan. Jadi tidak ada penyembahan lain seperti yang diminta oleh iblis. Kalau kau sujud menyembah kepadaku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Iblis kira Yesus itu mata duitan, mata harta. Tidak. Jadi sebenarnya tidak, penyembahan itu hanya satu, ditujukan kepada Tuhan. Nah, kira-kira itu, Bang. Jadi banyak sebenarnya ayat yang menunjuk Yesus Tuhan. Dari Yohanes 1:14 itu sudah jelas sekali. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Tapi kalau itu kan kadang-kadang ada aja disanggah. Tapi waktu Yesus mengampuni dosa, maka orang Yahudi mau lempar dia dengan batu. Karena mereka tahu bahwa yang bisa mengampuni itu cuma Allah, cuma Tuhan. Kenapa dia mengampuni? Gitu. Oke, kira-kira itu. Baik, luar biasa penjelasan Pak Pendeta. Siap, baik. Mungkin satu sesi ini, setelah itu saya izin turun karena mau live. Jadi begini Pak Pendeta, luar biasa tadi. Tetapi ketika Pak Pendeta bernarasi membawa Lukas 7:48 tadi, Pak Pendeta tidak berpikir ke depan. Contohnya kenapa? Ketika Pak Pendeta mengatakan untuk membuktikan bahwa Yesus itulah adalah Tuhan, maka Yesus berkata di Lukas 7 nomor 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Betul tidak? Dosamu telah diampuni. Nah, coba kita berpikir secara logika Pak Pendeta. Coba kita berpikir secara akal sehat. Ketika Yesus kalau betul-betul yang mengampuni dosa manusia itu adalah Yesus, dan Yesus dengan perkataan seperti dosamu telah diampuni, tiba-tiba dosa perempuan itu diampuni, buat apa dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa lain? Bukankah dia boleh berkata? Karena dengan ucapannya saja dosa perempuan itu diampuni. Buat apa capek-capek dia harus mati di kayu salib, ditombak, disiksa, bahkan dikatakan terkutuk pula. Kan? Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, itu yang pertama. Kalau kita mau lari ke situ, lebih tambah panjang lagi waktu kita karena saya hanya singkat. Tetapi yang di sini saya pengen Pak Pendeta bisa jelaskan kepada saya, atau mungkin sesi berikut, apa bedanya sih dosamu telah diampuni dengan dosamu telah kuampuni? Bedanya di mana itu? Atau sama apa beda itu? Dosamu telah diampuni dan dosamu telah kuampuni. Nah, itu perbedaannya di mana itu? Nah, itu yang saya butuh.
Dan yang kedua dan yang terakhir begini Pak Pendeta. Ketika seseorang datang kepada Yesus, Rabi, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taatilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Ketika murid-murid duduk di bawah pohon, maka datanglah awan dan terdengar suara dari atas awan. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia atau tuhankanlah dia. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang harus kita dengarkan dari Yesus? Perkataan Yesus. Sementara Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Perkataan itu, kalau kita tanya kepada kekristenan, mereka mengatakan, itu Yesus berbicara dalam metode kemanusiaan. Padahal perkataan itu Yesus mengutip di ulangan perkataan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad, Esa. Kenapa orang-orang tidak mengatakan yang berkata itu kemanusiaan Musa? Sementara ketika Yesus mengatakan seperti itu, mereka mengatakan, oh itu kemanusiaan Musa. Oh, karena Yesus itu dari firman, Yesus itu datang dari sorga. Allah melihat terang itu bagus, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti terang ini dari firman juga. Kenapa tidak dituhankan juga terang ini? Oh, karena Yesus itu dari sorga. Coba Lukas 4 nomor 22. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Allah melakukan segala sesuatu pasti dengan berfirman, berkata-kata. Jadi maka jadilah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tetapi prosesnya itu yang berjalan. Nah, ketika itu terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Apa yang harus kita dengar dari Yesus? Yaitu perkataan-perkataan Yesus. Sekarang Kristen pengikut Kristus, apa yang harus diikuti? 3 yang harus diikuti dari Yesus: perkataan, perbuatan, pengajaran. Saya mau tanya sama Pak Pendeta ini sebelum menutup topik kita, adakah perkataan Yesus, pengajaran Yesus, perbuatan Yesus menyuruh menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Bapa yang di sorga? Anda mengatakan Yesus tidak mau menunjukkan kesetaraan. Ingat, utusan tidaklah lebih tinggi dari pengutus, hamba tidaklah lebih tinggi daripada utusannya. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Silakan perkataan, perbuatan, pengajaran. Adakah perkataan Yesus, perbuatan Yesus, pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Allah Bapa yang di sorga? Nah, di situ yang saya belum paham. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mungkin satu keluarga saya siap dibaptis, Pak Pendeta. Oke, keren banget. Luar biasa, ini sesi terakhir ya. Saya jawab ya. Jadi apa bedanya diampuni dan aku ampuni? Bang, dia baru bilang dosamu sudah diampuni saja, itu orang Yahudi yang melempar dia dengan batu. Kalau sampai dia bilang aku mengampuni, wah itu lebih parah lagi. Itu yang pertama ya. Secara logika, kita menggunakan logika. Jadi tidak semuanya iman tapi logika. Kemudian yang kedua ya, pertanyaan yang kedua tadi, apa perintah pengajaran dari Yesus yang menyuruh menyembah dia? Jawabannya secara eksplisit tidak ada sama sekali. Ya, secara eksplisit tidak ada perintah menyembah Yesus, tetapi yang disuruh adalah menyembah Tuhan Bapa yang di surga. Gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Karena Yesus berkata begini, aku dan Bapa adalah satu. Saya balik lagi ke situ, Bang. Karena mereka satu pekerjaan. Dan kemudian Abang mengutip tadi ulangan 4 ayat 6 ayat yang keempat, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Ehad dalam bahasa Ibrani itu tunggal majemuk. Beda dengan tidak sama dengan tauhid dalam ajaran
Islam. Tidak sama. Jadi Tuhan itu, Echad itu tunggal majemuk. Tuhan yang tunggal yang bisa bekerja dalam 3 pernyataan. Dibuktikan dari Tuhan kami itu, Bapa di surga, Sang Sumber itu, beberapa kali ketika dia berfirman, dia mengatakan begini, baiklah, mulai dia menciptakan manusia, dia berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata ganti orang pertama jamak. Itu. Kalau satu orang tidak bisa bilang kita, itu pasti lebih dari satu. Makanya di dalam Ulangan 6 ayat 4, Echad itu tunggal majemuk, bukan tunggal satu tok, seperti bahasa Arab atau yakid ya, atau tauhid ajaran satu Tuhan, tidak. Tapi Esa tunggal majemuk. Jadi makanya dia bekerja dalam 3 pernyataan sebagai Bapa Tuhan Sang Sumber, kemudian perkataannya adalah firman itu, lalu ada Roh Kudus. Sesudah Yesus bilang, aku akan minta seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu. Begitu, Bang. Oke, siap, luar biasa. Cuma ada satu Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta mengutip berarti ada 3 Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya? Yes. Itu kan? Nah, tapi di Yohanes 1 nomor 1 Roh Kudus itu gimana itu? Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Cuma 2. Di mana Roh Kudus itu? Betul. Ya, karena Yesus baru bicara tentang Roh Kudus di situ. Dia baru bicara tentang Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 atau 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan berarti di situ. Oh iya, betul. Iya, Yohanes 14 16 ya. Di situ ya. Baru ada itu kan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertaimu selama-lamanya. Makanya yang 7 itu yaitu Roh kebenaran kan. Ya, oke, luar biasa Pak Pendeta, saya bisa terima. Oke Pak Pendeta, terima kasih waktunya. Salam-salam. Ya, besok-besok naik ke komal saya, silakan bertanya sepuas mungkin. Karena kita bahas pantun kan kemarin kan. Setelah itu baru kita PKPK lagi. Ya, keren banget. Silakan. Keren. Terima kasih Bang PST Lodin, sebuah kehormatan bagi saya Bang di room saya malam ini, luar biasa sekali. Saya terima kasih banyak. Oke, siap Pak Pendeta. Ya. Nanti insya Allah saya bisa naik di room Abang. Lalu saya bertanya ya, karena Abang bertamu di sini, Abang terus bertanya. Kalau saya bertamu, saya bertanya. Iya, siap. Dengan tapi minimal sediakan 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan. Siap. Kalau 9 harus ulang dari 1 lagi, itu bahaya itu. Minimal 10. Silakan Anda bertanya. Jadi maksud saya begini Pak Pendeta, silakan Anda membaca Al-Quran. Apa yang masih Anda ragukan di dalam Al-Quran, apa yang Anda tidak paham di dalam Al-Quran, bertanya kepada kita. Ya, naik ke komal Islam, naik ke komal Gurunda Juma, bertanya. Karena Al-Quran itu Islam sudah fix. Ya, Al-Quran itu bukan kitab pembanding dengan kitab-kitab yang lain, tetapi Al-Quran itu kitab penyempurna. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran dan petunjuk bagi seluruh manusia. Makanya ketika Al-Quran itu kalian bukan mau mencari kesalahan, maka kalian pasti tersesat dengan Al-Quran itu. Tetapi ketika kalian membuka Al-Quran itu dan kalian mencari kebenaran, maka Allah akan menunjukkan kalian kebenaran itu. Allah akan menunjukkan kalian dengan kebenaran itu. Kalau kalian ragu dengan Al-Quran, maka Allah menantang kalian. Silakan panggil penolong-penolong kalian, membuat satu surat semisal Al-Quran mungkin. Sudah ada tantangan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dibuka di sini, nanti saya mau tanya di rumah Abang gitu Bang. Nanti Oke, siap. Di sini, saya nggak bisa bertanya. Oke. Minimal 10 pertanyaan ya Pak Pendeta ya, 10 pertanyaan harus. Siap. Ya, saya kalau live sendiri itu pagi. Saya live pagi sendiri. Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia, jam 9 waktu Indonesia Timur. Ya, karena kalau di sana Indonesia Timur tuh lebih dulu 1 jam dari Indonesia Tengah. Di tempat Pak Pendeta. Ya, beda. Kalau Jakarta berarti jam 8 berarti di kami sini. Siap. Oke Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya. Terima kasih banyak. Semoga barokah selalu. Kita selalu disehat. Intinya kita tetap mencari kebenaran. Saya terus bersilaturahmi dengan Pak Pendeta.
selebihnya kita kasih kepada Tuhan ya. Intinya kita sama-sama memberitakan kebaikan, karena di dalam Bible juga beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Di dalam Al-Quran juga ada wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugas saya hanya menyampaikan, tugas Allah yang memberikan hidayah. Selebihnya saya angkat tangan. Oke, mohon maaf, salam toleransi dan selamat malam Pak Pendeta. Siap, selamat Ya. malam juga. Iya, oke, kawan-kawan, luar biasa ya.